Halo guys, kali ini pemasangan peredam pada Honda Mobilio milik Mas Sigit. Kali ini kita mulai dari pemasangan peredam pada pintu-pintu ya guys. Ini bagian dalam, pintu bagian dalam sudah kita peredam, hasilnya seperti ini guys. Ya, dalamnya silo itu kena lampu. Mantap. Ini untuk pintu driver. Ini untuk pintu belakang driver. Untuk Mobilio agak susah masangnya. Untuk memanaskannya yang susah, bukan pasangnya. Makanya zaman sekarang orang pada nggak mau pasang peredam aspal karena lebih ribet untuk memanaskannya. Untuk pintu bagian sebelah kiri guys, pintu kiri belakang semua kita bikin rapi ya, baik di dalam maupun di luar. Walaupun ini nanti tertutup lagi dengan peredam yang bagian sisi luar, karena kita bergaransi, jadi kita kerjanya tetap harus bagus guys. Nah, ini proses bagian pintu bagasi ya. Untuk pintu bagasi nanti cuma satu lapis guys, karena nanti kasihan shock ini kalau dua lapis terlalu berat. Bagian bagasi guys, benar-benar rapat ya. Nah, ini bagian pemasangan peredam bagian sisi dalam penutup lubang ya. Hasilnya seperti ini guys. Kelihatan solid, semua bentuk lekukan bodi mobil terlihat jelas. Sama satu lagi guys, ini untuk bagian sisi speaker ya. Sisi speaker ini kita coak, jadi banyak yang pasang peredam itu sisi bagian sini mesti dipotong karena rada susah untuk bikin rapi gini ya guys. Orang rata-rata males, di paling enak dicoak gini, tadi bagian sini nggak diperedam. Padahal kalau untuk audio ini sisi sini ini penting sekali guys, dia untuk menopang geraknya speaker itu agar pintunya lebih kuat itu harus teredam. Kalau untuk mobil Honda terus Mitsubishi itu agak susah memang, jadi soalnya modelnya nyantol gitu ke platnya, jadi ini harus di cutter, di lingkar biar rapi. Ini harus dipasin, memang rada susah. Tapi banyak orang yang pasang peredam rubber butil untuk bikinnya gampang aja, nggak dibikin seperti ini. Ini bagian pintu driver. Ini bagian pintu belakang driver guys.
bagian pintu tengah sebelah kiri. Ini agar pemilik mobil bisa tahu hasilnya, karena nanti kalau setelah ditutup dengan door trim nggak bisa dilihat, guys. Ini bagian penumpang sebelah kiri depan. Kelihatan kokoh. Itu hasil suaranya. Ini kalau sudah diperedam. Ini yang belum. Beda sekali, saya. Ini seperti tembok. Ini masih kaleng. Oke, kita gas pemasangan door trim. Setelah itu kita akan bongkar interiornya. Nah, Mobilio setelah dilepas interiornya, peredamnya cuma ada di bagian bawah driver kanan kiri, bawah kursi penumpang di kanan kiri, dan di belakang tadi sebelah sana ada sedikit, guys. Jadi minim sekali peredamnya. Di bagian bawah bangku tengah tidak ada sama sekali, dan peredam aslinya Mobilio ini sama persis nanti dengan peredam yang akan dipasang, yaitu peredam diesel, guys. Diesel adalah peredam yang sama dengan rata-rata bawaan pabrik, jadi dia peredam ori, ya, guys. Oke, kita gas proses pemasangan. Halo, guys, ini kita mau sedikit mereview pemasangan peredam pada Mobilio milik Mas Sigit. Kita mulai dari ban sebelah kiri. Ini kita masukkan sampai setinggi mungkin, ya, guys. Ini bawah konsol. Ini kita video detail gini agar si pemilik mobil bisa melihat hasil pemasangannya, guys. Sebaik apa, serapi apa, atau sebulus apa. Ya, ini bawah pedal gas. Benar-benar rapi, guys. Menempel dengan sempurna mengikuti bentuk kontur dari bodi mobil, guys. Di bagian slipper sebelah kiri, bagian lampu ini masuk sampai slipper dalamnya, guys. Ini slipper sebelah kiri, lambung sebelah kiri. Nah, ini bagian sini kita mix dengan peredam rubber butil karena kita tidak bisa memanaskan bagian situ, guys. Tampilan dari belakang. Untuk plafonnya baru kita mau proses, ini baru ditempel tapi belum dipanaskan. Ini Mobilio ini mungkin
tahun 2015 guys, 2015. Harusnya kalau pasang peredam itu lebih baik, saran kalau kita beli mobil, habis beli mobil dipasang peredam kalau ada dananya, karena kita bisa makainya itu lama. Sayang kalau habis dipasang peredam nanti dipakai 1 tahun, kita pengen ganti mobil dijual kan, ini nggak bisa dilepas, sayang guys. Ini dijamin kedap di peredam itu. Untuk peredam aspal ya guys, itu mereknya banyak guys. Jadi rata-rata orang pasang itu peredam aspal merek Automat. Jadi kalau Automat itu berat, kalau Vissel ini beratnya itu sama dengan peredam rubber butil. Ini 2 mili full, kalau rubber butil itu 1,7 guys. Jadi kalau rubber butil itu andai kata dibikin 2 mili, kemungkinan bisa lebih berat rubber butil. Dan Vissel ini peredam yang paling sulit pemasangannya, makanya banyak toko yang tidak mau pasang peredam Vissel ini. Ini peredam yang sama persis dengan ori bawaan mobil yang biasanya cuma dikasih kecil-kecil itu guys. Karena ini untuk memanaskannya itu kita butuh ekstra panas agar kita bisa bikin dia benar-benar mengikuti bentuk mobil ini guys. Kalau saya suruh milih masang, itu saya lebih milih pasang peredam rubber butil sama pada bengkel pada umumnya guys. Tapi kalau untuk kepuasan jadinya, ini menurut saya lebih bagus. Jadi ini kering bentuknya. Kalau rubber butil kan jenis dodol ya guys. Ini andai kata sisi ini yang tinggi ini diinjek-injek dia tidak berubah bentuknya, ketebalan tetap 2 mili. Tapi kalau rubber butil itu kalau sisi yang tinggi-tinggi itu andai kata diinjek-injek, dodolnya akan lari ke kanan ke kiri, jadi dia tambah tipis lagi. Jadi kalau peredam rubber butil itu sekitar 1,7 1,8 mili, itu kalau di roll itu nanti jadinya enggak sekitar gitu, berkurang dia, mungkin jadinya cuma 1,6 mili ya guys. Ya saya nggak mau jelek-jelekin peredam rubber butil, juga bagus. Peredam aspal ini menurut saya juga bagus. Kalau saya dua-duanya pasang guys, jadi peredam Vissel pasang, peredam rubber butil pasang. Orang milih rubber butil, saya tambah seneng karena masangnya lebih gampang. Banyak bengkel yang tidak masang peredam aspal, dia karena mungkin males pasangnya, dia bilang peredam aspal itu berat, peredam aspal itu bau, macam-macam lah. Itu menurut saya nggak benar, karena dia nggak mau pasang aja, tadi dia alasannya macam-macam. Ada yang cuma pasang peredam aspal aja, dia dengan menjelek-jelekan peredam rubber butil, bahan propaganda, itu saya juga nggak setuju yes. Cuma kalau Vissel ini memang dia awet. Jadi ini kan sama persis dengan bawaan mobil. Saya buka mobil yang sudah umurnya 25 tahun 30 tahun, itu bentuknya tetap dia tidak berubah. Makanya peredam ini bergaransi seumur hidup. Banyak yang tanya andai kata ada repair di pintu. Sebenarnya
itu diserahkan aja ke bengkel pintu, itu dia sudah ngerti cara menanganinya ya, menangani apa harus diapain gitu. Bengkel pintu atau bengkel kenteng itu sudah ngerti. Ya ini cuma bagi customer yang ingin mobilnya itu jadinya bagus, karena ini butuh waktu pemasangan 1 minggu. Ya ini mobil masuk hari Selasa sore, ini saya buat video ini hari Jumat siang. Kalau saya pas tidak ada pemasangan audio mungkin ya lebih cepat daripada seminggu, tapi kalau saya janjiin orang pasti seminggu, karena saya nggak mau meninggalkan kerjaan saya yang asli kan audio guys. Jadi ini aspal ini peredam aspal ini saya hanya kerjaan sambilan. Saya pas sudah ada kerjaan audio saya bisa ngerjakan peredam, pasang peredam ini ya guys. Kita tunggu proses pemasangan ini. Kalau dia belum dipanaskan warnanya ngedop ini nih guys. Ini hanya ditempel gini, nanti setelah dipanaskan dia bentuknya seperti martabak sebelum digoreng itu. Terus nanti kita pelurut, dia bisa benar-benar mengikuti bentuk ini. Nah ini kalau yang sudah dipanaskan kan glowing, dan dia ini kering guys, kering, aman. Kalau dibilang aspal bau itu bohong guys. Mungkin aspal selain visual mungkin ada yang bau ya. Jadi peredam aspal itu ada yang bagus menurut saya, visual ini ada yang kurang bagus. Peredam rubber butil pun seperti itu. Jadi dia mungkin ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu pernah ada yang kasusnya dipasang di plafon itu meledek ya, sampai netes-netes, dia tidak kuat, pernah panas. Kalau visual ini dia 200 derajat baru dia lembek. Kalau automat itu cuma kena panas matahari dia sudah lembek. Jadi makanya pemasangannya ini lebih sulit, karena kita manasinya harus ekstra baru dia bisa lembek. Kalau automat itu cuma dijemur matahari itu aja dipasang sudah gampang, karena dia sudah lembek kena matahari. Kalau ini kena matahari, panas matahari, dia masih keras, belum lembek. Oke guys, ini tinggal tunggu proses pemanasan untuk plafon. Bagian plafon guys, menempel dengan sempurna. Sampai tulang-tulangnya juga terbungkus. Ini kena air hujan sudah sangat meredam sekali guys. Untuk bagian bawah blower tetap kita peredam ya. Ini tadi blowernya kita pelorotin sedikit, masuk lewat samping. Ya, ini hasil pemasangan peredam Mobilio milik Mas Sigit. Thank you guys.